Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Radha Merlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, tubuh manusia seperti kita ini dilengkapi dengan seperangkat alat perang gitu ya untuk menjaga tubuh kita dari yang namanya penyakit yang disebut dengan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Nah ini memang berfungsi untuk menghalau segala jenis penyakit. Tapi bagi mereka yang mengalami namanya gangguan autoimun atau sering disebut dengan lupus, ini justru berbalik nih pemirsa. Justru sistem imunnya ini menyerang tubuhnya mereka. Lalu apa sih itu lupus? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu kenali lupus. Nah, kalau dari artikel yang saya baca nih pemirsa, salah satu gejala dari lupus adalah suka lelah gitu ya atau suka capek. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu nih gimana caranya supaya kita tidak mudah lelah atau tidak mudah capek. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Ubah pola makan. Nah, ini menjadi sangat penting ya. Ubah pola makan ini menjadi faktor yang sangat krusial kalau kita ngomongin tentang kita bisa atau mudah capek atau enggak. Ubah pola makan itu dari apa yang kita makan, jadwal makannya, porsi makannya dan lain sebagainya ya. Kalau kita memiliki pola makan yang jauh lebih teratur, jauh lebih sehat, insya Allah kita akan memiliki tubuh yang lebih sehat dan fit dan bugar sehingga kita tidak mudah lelah. Oke, kita lanjut yang poin nomor 2. Perbanyak minum air putih, ini menjadi sangat penting juga kalau tubuh kita itu tidak terhidrasi dengan baik. Karena kita tahu ya di dalam tubuh kita itu sebagian besar adalah air gitu. Jadi kalau kita tidak terhidrasi dengan baik, tidak banyak minum air putih, ya kita akan mudah lelah. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak terhidrasi dengan baik dengan minum air putih. Oke, kita lanjut yang ketiga. Cukup istirahat 7, 8, sampai 9 jam sehari ini katanya adalah waktu yang ideal untuk kita beristirahat seperti tidur gitu ya. Jadi kalau kita tidur ini adalah waktunya untuk merecharge energi lagi gitu ya. Sel-sel dalam tubuh kita ini akan di-recharge kembali untuk menjadi lebih fresh lagi. Jadi ketika kita bangun tidur, tubuh kita akan lebih fresh. Nah ini salah satu cara untuk membuat agar kita tidak mudah lelah. Oke, kita lanjut yang poin keempat. Aktif bergerak. Orang bilang gini, aku nggak mau olahraga deh, soalnya olahraga itu capek gitu kan, ngantuk gitu. Tapi sebenarnya pemirsa itu menjadi mungkin di step-step awal gitu ya. Kalau kita lagi olahraga mungkin karena tubuh kita mencoba beradaptasi karena kita jarang gitu beraktivitas fisik. Nah ternyata kalau kita suka berolahraga, aktif bergerak, aktivitas fisiknya terus terjaga gitu ya. Ini akan membuat tubuh kita jauh lebih sehat dan juga bugar, jadi kita tidak mudah capek atau lelah. Oke, kita lihat yang terakhir. Kelola stres. Nah ini menjadi sangat penting. Kalau tadi kita ngomongin fisik terus, ternyata kelola stres atau stress management ini menjadi salah satu hal yang bisa membuat kita lebih semangat karena ternyata imun itu bisa terbentuk kalau kita tidak stres. Oke, itu dia tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan agar tidak mudah lelah dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal yang bisa kita lakukan agar tidak mudah lelah. Nah gimana caranya? Telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Florentina Mariana Raharja MGizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Ana, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas Raden. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin dirasakan apalagi kalau sekarang konteksnya lagi puasa gitu ya, Dok ya, atau juga lagi pandemi di mana pikirannya tuh stres banget gitu ya, banyak stresor yang membuat kita jadi kayak mudah lelah, lelah fisik juga iya, mungkin lelah mental juga iya. Nah, kita akan membahas gimana sih caranya gitu ya supaya kita ini tidak mudah lelah, Dok. Kita lihat yang pertama, Dok, ubah pola makan. Nah, ini kan kebetulan banget nih dengan dokter spesialis gizi klinik, Dokter Ana nih. Nah sebenarnya ubah pola makan ini apa sih dok dampaknya ke tubuh sehingga membuat kita jadi lebih fresh lagi, fit lagi, bugar lagi dan tidak mudah lelah ini dok? Oke, sebenarnya gini, ubah pola makan yang perlu dilihat pola makan sekarang saat ini seperti apa ya. Jadi kalau misalnya pola makannya sudah benar ya tinggal dilanjutkan. Nah yang paling penting adalah pola makannya itu harus gizi yang seimbang ya. Jadi pedoman gizi seimbang harus diterapkan. Komponen makronutrien yaitu
ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Itu adalah karbohidrat dan lemak itu sebagai sumber energi, kemudian protein sebagai sumber zat pembangun. Itu harus ada dalam makanan kita sehari-hari. Kemudian yang perlu kita perhatikan nih, tubuh kita kan untuk menghasilkan energi, segalanya di tingkat seluler itu berlangsung secara enzimatik ya, metabolismenya. Jadi diperlukan vitamin dan mineral sebagai mikronutrien. Nah, ini jangan sampai lupa kebutuhan mikronutriennya. Kalau kebutuhan mikronutriennya kurang, bagaimana kita mau memproduksi energi tubuhnya ya. Jadi kalau diibaratkan seperti mobil, jadi ada bahan bakarnya ada nih ya, misalnya karbohidrat dan lemaknya ada sebagai bensinnya. Kemudian olinya nggak ada nih, vitamin dan mineralnya kurang, ya otomatis macet juga gitu ya. Jadi vitamin dan mineral juga penting. Nah, yang paling penting adalah sumbernya dari mana. Harus pilih sumber yang alami. Itu jauh lebih baik karena kita dalam makhluk alam, kita akan mengenal molekul yang berasal dari alam, jadi akan jauh lebih baik lagi kalau kita mengenal atau memperoleh segala sesuatu vitamin mineral itu dari alam, dari sayuran, kemudian dari buah, bervariasi. Oke, berarti kita harus ngomongin mikronutrien dan makronutriennya gitu ya dok ya. Sehingga ini tidak asal makan-makan aja gitu ya dok ya. Sehingga ini juga bisa berpengaruh pada kesehatan atau kebugaran gitu ya. Tubuh kita bugar atau fit atau enggak gitu ya. Oke, kita lanjut yang poin nomor Oke, kita lanjut poin nomor 2 dok. Perbanyak minum air putih. Nah kan katanya kalau tubuh manusia ini kan lebih banyak ini mengandung air gitu ya dok ya. Nah hubungan dengan minum air putih yang banyak dengan tidak mudah lelah ini seperti apa sih dok? Minum air putih itu jelas kita air mineral ya, air mineral jelas perlu ya, jelas penting. Tetapi tidak artinya kemudian berlebihan, karena berlebihan air pun bisa menyebabkan intoksikasi cairan atau air ya. Jadi lebih baik adalah diusahakan minimal 2 liter per hari dan dihindari yang berasal dari minuman manis, minuman kemasan, kemudian soft drink gitu ya, itu yang dihindari. Tapi kalau untuk mineral untuk air sendiri itu memang dibutuhkan. Jadi tubuh kita kan juga harus untuk aliran darah supaya harus ada cairan juga ya. Jadi itulah kita harus konsumsi cairan ya, banyak minum air, kemudian zat-zat toksik juga nanti akan dibuang melalui urin ya. Jadi waktu kita berkemih itu juga akan terbuang dan otomatis kita harus mengganti cairan yang hilang, entah itu dari penguapan, dari ruangan kita, misalnya di ruang ber-AC. Ruang ber-AC itu kita tidak berasa berkeringat ya, tetapi sebenarnya penguapan terjadi atau tidak terjadi tetap ya. Jadi ada evaporasi. Kemudian kalau kita beraktivitas fisik atau kita berolahraga, otomatis cairan juga banyak yang hilang, termasuk elektrolit-elektrolitnya. Oleh karena itu lebih baik kalau kita mengkonsumsi minuman atau air mineral ya. Jadi bukan air yang tanpa mineral, air mineral itu adalah jauh lebih baik. Oke, dok, ini kalau tadi kan dokter menyebut suka minum yang manis-manis gitu ya dok ya. Nah, sebenarnya kan kalau konteksnya kayak sekarang nih dok, puasa gitu kan kita sebagai orang awam kan sering tuh ada baca artikel atau selentingan-selentingan gitu, kabar-kabar buruk mengatakan, kalau selama puasa harus minum yang manis-manis, soalnya biar bisa nambah tenaga, biar nggak mudah capek, nggak mudah lelah gitu. Akhirnya kan banyak yang dari kita, minum ini, minum itu, meskipun sebenarnya ya sugarnya yang artificial gitu ya dok ya, bukannya the real sugar gitu kan. Nah, ini menjadi satu dilema tersendiri nih dok, apakah kemudian ini boleh atau enggak gitu ketika kita ngomongin minum yang manis untuk menambah energi, apalagi konteksnya di bulan puasa yang rata-rata kita suka capek, suka lelah gitu dok. Oke, jadi kalau misalnya saat berbuka puasa memang dianjurkan minum minuman yang manis gitu ya, atau sebenarnya lebih dianjurkan adalah buah ya, misalnya mengonsumsi jus buah gitu ya, atau buah yang di blender saat berbuka itu akan jauh lebih baik, mineralnya kita dapat, kemudian sugarnya juga yang molekul sederhana tetapi dia alami dan berasal dari buah-buahan, kemudian energinya juga kita dapat, dan pencernaannya kan setelah sekian lama berpuasa dipersiapkan untuk makan makanan besar gitu ya, jadi pencernaannya sudah dipersiapkan dengan molekul-molekul yang sederhana gitu. Jadi yang terdapat dalam buah, gula-gulanya itu adalah molekul yang sederhana. Nah, itu akan jauh lebih baik. Tapi bukan artinya kemudian kita berbuka misalnya dengan
minuman manis seperti minuman kemasan atau minuman yang mudah sekali diperoleh gitu ya, yang balik lagi yang tadi Mas Raden katakan artificial sugar. Nah itu akan dibandingkan artificial sugar, mendingan kita pilih yang natural aja ya. Oke ya, berarti memang harus jeli dan bijak-bijak dalam mengkonsumsi, apalagi kalau konteksnya bulan puasa tidak serta-merta semuanya dikonsumsi gitu ya dok ya, cuman gara-gara takut aus siang hari, takut lelah siang hari gitu ya. Pokoknya diniatin juga gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang nomor 3 dok. Cukup istirahat ini juga menjadi penting ya dok? Betul, cukup istirahat penting. Tadi kan di depan Mas Raden katakan akan fungsi imun kita akan meningkat ya dengan beristirahat, itu benar sekali. Jadi tubuh kita mempunyai ritme, jadi kita harus memperhatikan kalau malam itu memang ritmenya adalah tidur. Jadi kita tidur, dengan kita tidur itu sebenarnya tubuh kita memperbaiki sel-sel yang rusak, imunitas juga akan bekerja lebih optimal, termasuk untuk anak-anak. Sebenarnya pertumbuhannya juga terjadi saat mereka sedang tidur. Jadi usahakan tidur cukup malam hari, tidur yang berkualitas tentu ya, bukan tidur sebentar gitu, tapi tidurnya cukup waktunya, kemudian benar-benar tidur yang nyenyak gitu. Jadi tentu otomatis tubuhnya juga akan lebih berenergi di pagi hari, kemudian imunitasnya juga akan lebih terjaga. Oke, berarti memang sangat penting untuk yang namanya istirahat. Dok, tapi kalau ngomongin tentang jam tidur ya dok ya, durasi tidur ini beda nggak sih dok? Maksudnya antara anak-anak gitu ya, kemudian orang dewasa atau lansia, kan biasanya kalau kita ngomongin lansia, katanya lansia itu jam tidurnya ya agak berkurang dari yang biasanya gitu kan. Kalau kita kan standarnya mungkin 7, 8, 9 jam gitu ya dok ya. Tapi katanya lansia itu kalau saya sering dengar juga, cuma bisa tidur 4 jam, 5 jam. Itu sebenarnya normal atau enggak sih dok? Atau sebenarnya ya memang nalurinya atau bawaannya lansia seperti itu, atau sebenarnya itu nggak normal, tetap harus sama 7 sampai 8 jam kalau ingin memiliki kualitas tubuh yang lebih baik dan nggak mudah lelah ini dok? Ya, memang sebenarnya lebih baik adalah lebih lama ya, tetapi memang pada lansia seringkali sering yang mengeluhkan mereka terbangun di jam 2, jam 3 gitu ya, kemudian jadi insomnia, tidak bisa Betul. tidur lagi. Nah, itu akan pengaruh juga ya. Pertama untuk tidur yang nyenyak, tentu kita harus hilangkan atau meminimalisir banyak pikiran ya. Biasa kalau banyak pikiran nggak bakal bisa tidur deh. Jadi usahakan misalnya dengan setel lagu atau pasang lagu yang instrumental, lagu yang mengantar untuk tidur gitu. Jadi itu akan jauh lebih nyaman gitu. Kemudian mungkin kalau lansia juga seringkali terbangun misalnya untuk berkemih gitu ya. Jadi sebelum tidur juga diperhatikan berapa banyak cairan yang diminum supaya nanti waktu tidur tidak sebentar-sebentar terbangun karena mau berkemih gitu. Oke, jadi tadi seperti apalagi kalau konteksnya puasa ya dok ya, kan waktu minumnya terbatas nih, hanya buka sama sahur gitu ya. Jadi langsung dibablasin gitu ya pas mau tidur, katanya kan harus minum minimal 2 liter. Plus nah nambah parah lagi dampaknya ke sering mau pipis gitu ya kalau lagi malam-malam gitu ya. Jadi akhirnya mengganggu kualitas tidurnya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya dok. Aktif bergerak. Nah, ini menjadi salah satu tantangan tersendiri apalagi kalau konteksnya di masa pandemi gitu ya dok ya. Dimana kita katanya excuse-nya banyak gara-gara kita nggak boleh olahraga. Akhirnya nggak bergerak gitu. Nah, ternyata aktif bergerak orang bilang, aduh saya tuh kalau olahraga ya malah capek, malah ngantuk, bawaannya malah pingin tidur, capek gitu. Nah, ternyata mungkin ini masanya adaptasi tubuh mungkin ya dok ya. Tapi ternyata aktif bergerak atau olahraga justru membuat kita jadi bersemangat, fit, bugar, dan nggak mudah capek kan ya dok ya? Ya, jadi gini, aktif bergerak misalnya dengan menambah aktivitas di rumah, misalnya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah gitu ya. Itu juga salah satu cara untuk meningkatkan aktivitas fisik. Kemudian olahraga itu berbeda dengan aktivitas fisik. Jadi ada olahraga tersendiri nih. Di olahraga misalnya jalan lebih cepat dari jalan biasa ya. Kalau jalan-jalan di mall gitu kan biasa emang pelan gitu ya, apalagi kalau ada sale nengok kanan kiri gitu ya. Nah, ini jalan tetapi lebih cepat dari biasanya dan kira-kira 30-40 menit aja. Itu sudah membantu untuk meningkatkan endorfin dalam tubuh. Nah, apalagi kalau misalnya bisa ada senam-senam sedikit atau ada aerobik, nah itu akan jauh lebih baik ya. Tetapi kalau misalnya olahraganya berlebihan yang membuat dia sampai
terengah-engah gitu ya, ngos-ngosan, kemudian aktivitas yang terjadi bukan aerobik ya, jadi anaerob. Anaerob hasilnya adalah orangnya memang akan lebih capai sesudahnya. Bahkan sesudah olahraga yang bersifat anaerob ini, dia akan cari makanan langsung karena tubuhnya glukosa banyak dipakai. Akhirnya orangnya sesudah berolahraga malah lapar gitu. Jadi malah lapar, kemudian habis lapar akan makan, makannya langsung jumlahnya banyak, kemudian sesudah makan dalam jumlah banyak, itu CO2 production-nya juga akan meningkat, produksi karbon dioksida ya, metabolisme tubuh, akhirnya apa? Ngantuk gitu ya, ditambah makan dalam jumlah banyak juga aliran darah juga lebih banyak ke saluran cerna, itu juga akan membuat orang itu akan lebih mudah mengantuk. Jadi diusahakan balance, jadi olahraga, aktivitas fisik ditambah, kemudian olahraga, diusahakan olahraganya adalah yang bersifat aerobik, kemudian diperhatikan juga nih kan sekarang lagi puasa, mungkin olahraganya mendekati jam-jam untuk berbuka gitu ya, jadi pasti lebih sesudahnya capek, kemudian jamnya berbuka, nah bisa berbuka, bisa minum air gitu ya. Oke ya, berarti yang pasnya untuk tetap aktif bergerak mulai dari hal-hal yang simpel deh di rumah, cuci piring, nyapu, ngepel gitu ya dok ya. Oke, atau nyuci baju untuk anak-anak kosan ini. Nah, harus tetap aktif bergerak, jangan ngandelin yang lain ya. Oke, kita lanjut yang terakhir dok, kelola stres. Ini juga menjadi sangat penting untuk menjaga tubuh kita supaya tidak mudah lelah gitu ya dok ya. Penting banget ya kalau untuk mengelola stres ini, karena stres ini berpengaruh sekali terhadap tubuh kita ya. Begitu kita stres, hormon-hormon stres akan dikeluarkan dan itu efeknya tentu tidak baik untuk tubuh kita. Imunitas juga akan ikut turun ya. Jadi alangkah baiknya mengelola stres, apalagi di masa pandemi ini ya, sudah stres dengan berbagai macam gitu ya, dengan segala macam yang berubah. Meskipun sudah 1 tahun, tetapi tetap masih perlu penyesuaian. Nah, stres ini benar-benar berpengaruh sekali terhadap segala kualitas, termasuk kualitas tidur, kemudian kualitas makan. Ada juga yang stres, kemudian makannya jadi lebih banyak. Ada yang stres jadi tidak mau makan. Kemudian ada lagi yang stres, kemudian berat badan naik, berat badan turun, makin stres makin makan, kemudian berat badan naik, kemudian tambah stres, tambah makan lagi ya, seperti itulah. Jadi kira-kira stres ini harus benar-benar diperhatikan gitu. Kalau memang membutuhkan penanganan atau membutuhkan bantuan dari ahlinya, silahkan untuk mungkin perlu bantuan, misalnya untuk mengelola stres yang berlebihan. Oke, jadi memang ada hubungan ternyata ya kalau kita ngomongin lelah gitu ya dengan stres, ini memang ada erat hubungannya antara stres dan juga fit, bugar atau lelahnya tubuh kita. Baik, terima kasih Dokter Ane sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan semoga kita semuanya ini tetap fit, bugar, sehat, tidak mudah lelah, bukan excuse kalaupun puasa gitu ya. Sudah nalurinya begini, umumlah, wajarlah kalau puasa lemes gitu ya atau lelah, tapi ini bisa diantisipasi dengan beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Dokter Ane tadi. Terima kasih Dokter Ane sudah berbagi bersama kami. Sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Royal Taruma. Selamat pagi Dokter Ane. Selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali lupus. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Nah, tema kita hari ini kan kenali lupus nih pemirsa, atau kalau sering gitu ya kita mengenalnya dengan
gangguan sistem imun atau gangguan imunitas. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin tentang imunitas gitu ya pemirsa, ini kan menjadi salah satu hal yang disebut dengan seperangkat alat perang untuk melindungi tubuh kita dari berbagai penyakit. Tapi kalau kondisinya ketika terjadi gangguan autoimun ini justru malah menyerang sel dalam tubuh kita. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Suzy Maria SPPDKI, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi dari Omni Hospital Pulau Mas. Selamat pagi Dr. Suzy, apa kabar? Pagi Mas Raden, baik Alhamdulillah. Mas Raden sehat? Oke, Dokter Suzy, hari ini kita akan membahas salah satu penyakit yang mungkin sering kita dengar gitu ya, penyakit lupus gitu ya, karena juga mungkin identik dengan salah satu film juga ada namanya lupus juga gitu ya dok ya. Tapi banyak orang yang nggak ngerti gitu dok dengan penyakit lupus ini sebenarnya apa, padahal sebenarnya ya serem juga ya dok ya kalau kita ngomongin sistem imun kan sebenarnya untuk menjaga kita, justru ini malah katanya kebalikannya gitu. Boleh dijelaskan nggak sih dok sebenarnya penyakit lupus ini apa gitu? Baik. Tadi Mas Raden memang sudah menyebutkan sedikit tuh bahwa penyakit autoimun ini adalah penyakit di sistem imun kita atau sistem kekebalan tubuh kita. Seharusnya normalnya sistem kekebalan tubuh itu kan melindungi tubuh kita dari penyakit ya. Jadi dari infeksi, dari sel kanker dan lain-lain. Tapi dalam kondisi yang tidak normal, sistem imun ini malah menyerang tubuh sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan penyakit autoimun. Jadi dia menyerang tubuh sendiri, bikin peradangan dan kerusakan di organ tubuh kita. Nah, lupus itu adalah salah satu dari sekian banyak penyakit autoimun. Penyakit autoimun itu ada yang memang menyerang satu organ saja, ada yang menyerang banyak organ atau kita sebut dengan penyakit autoimun sistemik. Nah, lupus ini adalah penyakit autoimun sistemik. Jadi dia ada diserang beberapa organ tubuh kita, gitu. Oke, sebenarnya gejalanya seperti apa sih dok kalau orang mengalami yang namanya lupus itu dok? Nah, lupus ini spektrumnya itu sangat luas sekali Mas Raden. Jadi bisa menyerang berbagai macam organ. Cuma yang paling sering kita lihat dan paling mudah kita kenali, dia sering menimbulkan kelainan di kulit. Mungkin tahu, Mas Raden tahu, mungkin teman-teman pemirsa di rumah juga tahu. Ada yang kita sebut dengan ruam malar atau ruam lupus. Yang mana itu daerah pipi sini itu mengalami merah-merah gitu ya, atau juga daerah kulit yang lain juga mengalami bercak-bercak merah. Itu cukup khas biasanya gambaran lupusnya. Kemudian keluhannya yang lain yang cukup sering nyeri-nyeri sendi. Jadi sendinya bisa bengkak ataupun tidak bengkak dan nyeri dan dia rasanya pegal terus. Selain itu lupus itu bisa menyerang berbagai organ yang lain. Semua organ bisa diserang dan kalau masing-masing gangguan sistem organ itu akan memiliki gejala yang khas masing-masingnya. Oke dok. Nah sebenarnya siapa aja sih dok yang kemudian ini kayaknya rentan atau berisiko besar mengalami lupus dok? Nah tentu yang risiko paling besar kalau anggota keluarga terdekatnya, jadi orang tuanya atau saudara kandungnya menderita penyakit autoimun atau spesifiknya lupus, maka dia juga berisiko tinggi untuk menderita lupus. Gitu. Jadi karena ada peran faktor genetiknya. Kemudian penyakit ini juga lebih sering terjadi pada perempuan usia reproduktif. Jadi dari mulai dia remaja sampai dia dewasa sebelum menopause lah. Nah itu paling sering juga. Jadi kurang lebih begitulah risiko untuk terkena lupus. Oke ya, berarti memang ada beberapa kategori orang gitu ya yang kemudian ini rentan atau berisiko tinggi untuk mengalami yang namanya lupus gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya nih dok. Nah kalau di Indonesia sendiri kasus lupus ini sebenarnya banyak atau nggak sih dok? Nah sayangnya memang data di Indonesia Mas Raden itu kurang tercatat dengan baik gitu. Jadi angka pasti berapa banyak orang yang menderita lupus di Indonesia itu tidak diketahui kalau angka pasti. Cuma ada penelitian dari Prof. Handono Kalim di Malang, sekitar 0,5% populasi itu menderita lupus. Jadi kalau 0,5% itu berarti 5 dari 1.000 orang itu menderita lupus, kurang lebih begitu. Oke. Kemudian kalau kita ngomong tentang penyakit lupus sendiri, kan kalau penyakit-penyakit yang lain seperti degeneratif atau yang lain gitu ya dok, itu kan ada kayak tingkat-tingkat keparahannya atau stadium-stadiumnya gitu dok. Nah sebenarnya kalau lupus ini sendiri, ini ada nggak sih dok, maksudnya tingkat keparahan dari yang ringan, ke sedang, ya ke berat atau seperti apa? Nah benar, jadi tadi lupus ini spektrum penyakitnya sangat luas, karena dia bisa menyerang hampir seluruh organ di tubuh gitu. Kita akan sebut lupus yang ringan kalau memang dia hanya menyerang kulit,
hanya menyerang sendi, tidak melibatkan organ yang lain, itu biasanya kategorinya adalah lupus ringan. Kemudian dia bisa menjadi lupus yang berat kalau dia mengancam organ, menyebabkan gangguan organ yang bisa mengancam kehidupan. Jadi misalnya dia bisa mengganggu sistem saraf sehingga menyebabkan orang tersebut tidak sadar atau kejang-kejang. Kemudian dia bisa mengganggu di ginjal yang menyebabkan gangguan ginjal, jadi zat racun di darah tinggi atau produksi urinnya sangat rendah, dan juga kebocoran ginjal yang hebat. Jika orang badannya bengkak, nah itu kita kategorikan juga sebagai lupus yang berat. Selain itu, contoh yang lain, misalnya lupus itu mengganggu di sistem darah, jadi sel-sel darah. Misalnya terjadi penurunan HB yang berat dan tidak mudah dikoreksi dengan transfusi ataupun dengan obat, kemudian juga penurunan trombosit yang sangat ekstrim yang menyebabkan risiko perdarahan di organ-organ yang vital. Nah, itu adalah kategori lupus yang berat. Jadi Mas Raden, memang lupus ini spektrum penyakitnya luas sekali gitu ya. Jadi ada ringan, ada yang berat dan mengancam nyawa. Oke, nah mungkin setelah ditegakkan diagnosis gitu ya dok ya, entah ini yang ringan, sedang atau berat, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan untuk orang yang kemudian didiagnosis Anda mengalami lupus gitu dok? Ada nggak penolongan penanganan pertama yang harus benar-benar dilakukan menjadi krusial banget di awal kali gitu? Yang paling penting adalah sebenarnya tetap rutin kontrol ke dokter dan jangan jangan berhenti berobat dan jangan melakukan self medication atau pengobatan sendiri yang kayaknya ngerasa dirinya sendiri bisa ngobatin nih tanpa pengawasan dokter. Karena apa? Karena penyakit lupus ini kan terjadi proses peradangan di tubuh kita dan gangguan di organ. Kalau seandainya itu tidak ditangani dengan benar, dengan pengobatan yang benar, maka proses peradangan atau kerusakan organ itu akan berjalan terus dan sampai bisa menyebabkan kerusakan organ, dan nanti yang kita takutkan adalah terjadi kejadian yang bisa mengancam kehidupan ataupun juga terjadi kerusakan organ yang permanen gitu. Jadi sebenarnya yang terpenting kalau sudah terdiagnosis lupus, komitmen untuk melanjutkan pengobatan dalam pengawasan dokter. Oke, mungkin nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang lupus gitu ya dok ya. Kemudian kita akan membahas bagaimana cara merawat dan pengobatannya seperti yang sudah disebutkan oleh Dr. Susi barusan gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar penyakit lupus, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali penyakit lupus. Nah, mungkin Anda sering mendengar ya pemirsa penyakit lupus, tapi Anda nggak tahu penyakit lupus ini seperti apa. Nah, Anda harus menyaksikan episode kali ini bersama dengan Dr. Susi Maria. Kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu penyakit lupus dan bagaimana cara penanganannya. Nah, bagi Anda yang kayaknya ada gejala-gejala yang disebutkan seperti Dr. Susi tadi, nah Anda berpikir, oh ternyata ini lupus. Nah, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Masih bersama dengan Dr. Susi Maria SPPDKI, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi dari Omni Hospital Pulau Mas. Kita lanjut lagi ya Dr. Susi ya. Dok, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang lupus gitu ya, apakah ini hampir mirip-mirip dengan penyakit yang lain? Kalau penyakit yang lain kan ada nih dok, beberapa penyakit yang ketika penyakit ini timbul, ketika berjalannya waktu bisa komplikasi gitu dok. Benar. Jadi memang kan pada lupus itu kan terjadi proses peradangan. Jadi peradangan itu merusak organ tubuh kita. Dan kalau seandainya itu tidak kita kontrol, tidak kita obatin dengan benar, maka proses peradangan dan kerusakan organ itu berjalan terus gitu, Mas Raden. Benar. Oke, kemudian cara untuk mengantisipasi supaya ini tidak terjadi komplikasi ada tidak dok? Maksudnya apakah ini sejalan dengan proses pengobatan dari lupus ini sendiri atau sebenarnya ada treatment tambahan atau khusus supaya dari lupus ini tidak kemudian menyebar menjadi komplikasi penyakit yang lain gitu dok? Nah, tentunya dalam pengobatan penyakit
kronik seperti lupus gitu butuh kerjasama yang baik antara pasien dan juga dokternya gitu. Tugas dokter adalah memberikan pengobatan untuk mengontrol penyakit lupus tersebut, dan tentunya si pasiennya sendiri juga tetap harus melakukan gaya hidup sehat gitu ya. Jadi harus menghindari faktor-faktor atau hal-hal yang bisa menyebabkan lupusnya menjadi lebih aktif atau menjadi sulit dikontrol. Begitu, Mas Raden. Oh, oke. Nah, pertanyaannya kemudian gini dok, kalau kita ngomongin lupus kan tadi dokter sebut ada gangguan di imun gitu dok ya, atau sistem kekebalan tubuh gitu. Sementara kalau kita ngomongin sistem kekebalan tubuh atau imun kan ini menjadi hal yang sangat penting apalagi di masa pandemi gitu ya dok ya, untuk beraktivitas karena kita nggak akan sehat kalau imunnya juga nggak bagus gitu ya dok ya. Nah, apakah orang dengan riwayat lupus ini bisa beraktivitas normal seperti pada umumnya orang-orang, atau sebenarnya mereka lebih, kalau orang awam lihat ya dok ya, mereka lebih ringkih, mereka nggak bisa beraktivitas agak berat seperti itu dok? Nah, itu sangat tergantung lupusnya dalam kondisi seperti apa. Kan lupus tadi ada lupus yang memang ringan, ada lupus yang jadi sangat berat. Jadi untuk aktivitas sehari-hari itu harus disesuaikan dengan kemampuan tubuh masing-masing dan kondisi penyakit saat itu. Andaikan orang tersebut dalam keadaan penyakit yang sedang berat gitu ya, tentu dia butuh perawatan intensif, mungkin dia sedang dirawat inap di rumah sakit saat itu, sehingga ya tentu aktivitas dia adalah aktivitas yang minimal. Tapi nanti dengan semakin baiknya pengobatan, kemudian kondisi lupusnya juga semakin terkontrol, semakin ringan, dia juga akan semakin fit badannya. Dan ketika dia sudah mampu untuk aktivitas, kita akan menganjurkan pasien tersebut untuk mulailah olahraga. Dimulai dari olahraga yang ringan dulu sesuai dengan kemampuan fisiknya, dan nanti semakin ditingkatkan semampu mana dia melakukannya. Gitu Mas Raden. Oke. Nah dok, kalau semisal nih, ini kan agak ngeri-ngeri juga ya, karena ini berhubungan dengan genetik juga gitu. Nah, salah satunya kan dari ibu yang sedang hamil gitu dok. Nah, apakah kemudian ada ada barrier-barrier atau batasan-batasan, atau justru malah ada faktor risiko di sana ketika kita ngomongin orang atau ibu hamil dengan riwayat lupus dok? Ini berbahaya tidak untuk kemudian si janinnya ini sendiri, dan bagaimana pengobatannya untuk ibu hamil dengan lupus? Kan ini agak, ya kalau ngomongin sistem imun memang ringkih banget ya dok ya, karena kita ngomongin juga masalah janin juga nih, masalah nyawa yang lain juga yang ada di tubuh ibu hamil. Gimana nih dok? Baik. Nah, mengenai hamil dan lupus ini adalah topik yang sangat penting. Jadi, misalnya seseorang itu sudah terdiagnosis lupus sebelumnya, sebelum dia hamil. Ketika dia mau hamil itu harus dengan perencanaan. Karena apa? Karena memang kita harus menekan dulu kondisi penyakitnya supaya tenang, baru dia bisa menjalankan kehamilan itu menjadi kehamilan yang sehat. Kalau seandainya dia dalam kondisi lupus belum terkontrol, kemudian tidak dipersiapkan, dia tiba-tiba hamil, maka risikonya ada 3. Yang pertama, lupusnya bisa flare, kita sebut ya, flare itu kondisi lupusnya menjadi aktif dan tidak terkontrol dan semakin sulit pengobatannya. Yang kedua, gangguan pada ibunya sendiri. Jadi komplikasi-komplikasi kehamilan pada ibu, misalnya jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi pada kehamilan, atau berkembang jadi preeklamsia, eklamsia. Pada ibu itu kejadiannya akan meningkat kalau lupusnya tadi sedang tidak terkontrol. Sama satu lagi komplikasi ke janinnya. Jadi janinnya itu bisa menjadi bisa abortus, bisa meninggal janinnya, atau tidak tumbuh dengan baik, berat badannya kurang si janin tersebut, atau dia lahirnya prematur. Nah, selain itu juga bisa bikin gangguan juga sebenarnya di janin. Jadi ada yang kita sebut dengan penyakit jantung, gangguan jantung di janin yang pada ibu yang menderita lupus, congenital heart block namanya. Jadi memang ketika akan hamil harus dipersiapkan dengan baik. Dan tentunya juga ketika hamil obat-obatan harus disesuaikan, karena ada banyak obat untuk lupus tersebut yang tidak bisa digunakan pada ibu hamil. Oke. Tapi kan tadi dokter menyebutkan ada beberapa risiko, tadi ada 3 risiko kalau nggak salah ya dok ya. Dan kemudian, tapi menurut pengalaman dokter, pernah nggak menemukan kasus lupus pada ibu hamil, dan dampaknya apakah fine-fine aja, atau sebenarnya ya akan fine-fine aja, tapi ya itu perawatan, pengawasan, dan lain sebagainya, konsultasi ke dokternya harus rutin banget. Karena kan dari awal juga tadi dokter menyebut harus ada perencanaan, promilnya juga harus ekstra banget gitu ya dok ya? Baik. Kalau seandainya dia hamil dalam kondisi memang sudah siap, ya kondisi autoimunnya sudah dalam keadaan terkontrol, lupusnya sudah dalam keadaan tenang, kita sudah persiapkan, obatnya sudah kita modifikasi, kemudian dia hamil,
banyak yang kehamilannya berjalan lancar sampai dia lahir. Oh iya, Mas Raden, ini kondisi yang penting krusial ini tidak hanya selama durasi hamil 9 bulan ya, tapi sampai 1 tahun sesudah dia hamil itu juga masa-masa yang berisiko sebenarnya akibat dari proses kehamilan dan hubungannya dengan autoimunnya atau lupusnya itu. Jadi sampai 1 tahun sesudah melahirkan pun kondisi lupusnya juga bisa sewaktu-waktu perburukan. Nah, jadi kalau seandainya kita persiapkan dengan baik, umumnya pasien tersebut juga selama hamil dan pasca kehamilannya baik-baik saja. Tapi kalau kita tidak persiapkan, sebagian besar semuanya mengalami komplikasi. Gitu. Oke, dokter ya, itu memang menjadi salah satu hal yang penting ketika mungkin ada riwayat ibu hamil dengan lupus seperti itu ya. Memang harus ekstra dan jangan bosan-bosan untuk rutin konsultasi ke dokter gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram dok, aku bacakan ya. Ini dari @roni_waluyo. Dok, saya mengalami ruam setiap kali berkeringat. Kalau saya berada di daerah dingin, saya gemetarnya berlebihan. Padahal teman saya biasa aja. Saya juga sering mengalami gejala tangan gemeter tiba-tiba tiap saya pegang buku atau HP. Nah, apakah saya mengalami penyakit lupus? Ini gimana nih dok? Oke. Penyakit lupus itu penyakit 1000 wajah ya, Mas Dian ya. Jadi gejalanya itu bisa sangat bervariasi. Kebetulan sih tadi yang disampaikan itu kan gejala-gejala yang bukan khas untuk yang kita duga sebagai lupus gitu. Tapi ya bisa saja kalau pasien tersebut tampil dengan gejala yang tidak khas. Nah tadi kalau balik lagi, kalau misalnya keluhannya adalah merah, gatal, ruam merah ya ketika berkeringat, sebenarnya sih itu tidak khas untuk lupus. Jadi itu bisa saja memang kita ada aktivasi sistem saraf untuk pembuluh darah yang menyebabkan pembuluh darahnya melebar gitu kalau kita kena keringat, dan itu bikin kulitnya jadi merah-merah, dan itu tidak terkait dengan penyakit lupus ataupun penyakit alergi juga bukan. Nah kemudian kalau masalah gemeteran, penyebab gemeteran itu banyak sekali ya, beberapa kondisi medis yang sering gangguan di hormon tiroid bisa gitu ya. Tapi juga bisa juga karena kecemasan gemeteran pun bisa gitu. Jadi kalau ada keluhan, meskipun yang tadi saya bilang itu adalah keluhan yang tidak spesifik, tapi kalau itu sudah mengganggu, silahkan berkonsultasi dengan dokter supaya diarahkan ini memang suatu keluhan yang signifikan atau memang bermakna dan memang ada penyakit serius yang mendasarinya, atau sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Roni Waluyo. Pokoknya intinya kita nggak bisa langsung mendiagnosis karena tadi dokter menyebut memang ini penyakit 1000 wajah gitu ya dok ya. Dan tetap harus konsultasi ya dok ya ke dokter untuk mengetahui apakah ini lupus atau enggak gitu. Untuk mengetahui lebih mendalam lagi seperti apa gitu. Oke, terima kasih Pak Roni Waluyo sudah menghubungi kami di Bincang Sehati. Kita lanjut lagi dok. Dok, aku tuh sering lihat artikel nih dok, kalau ngomongin tentang lupus ada yang bilang ada potensi atau risiko mengalami rambutnya rontok gitu dok. Apakah memang ini selalu terjadi pada mereka yang mengalami lupus atau hanya pada case-case kasus-kasus tertentu, dan kalaupun akhirnya rontok apakah bisa kemudian tumbuh normal kembali seperti sebelumnya gitu ya dok ya. Kalau kita lihat kan, kalau kita sebagai orang umum dok, kalau ngomongin rambut rontok itu biasanya orang yang mengalami kemo gitu kan ya, dengan potensi apakah bisa tumbuh lagi atau enggak rambutnya. Nah kalau lupus ini sendiri seperti apa sih dok? Benar sekali ya Mas Raden. Kalau rambut itu termasuk hal yang paling hampir selalu terjadi deh kalau masalah rambut ya, penipisan, kerontokan, bahkan sampai kebotakan gitu. Sebenarnya rambut rontok bahkan sampai botak itu banyak mekanismenya di lupus. Ada yang bisa membaik, ada yang akhirnya memang jadi tipis sekali rambut pasiennya. Jadi banyak faktor kenapa orang dengan lupus bisa rambutnya menipis atau sampai botak gitu. Jadi kan ketika kita sedang sakit, itu kan ada stres di tubuh. Nah kondisi stres oleh sebab apapun sebenarnya, dan termasuk ya gara-gara penyakit berat ini, maka itu memang menyebabkan rambut kita akan cepat, siklusnya dipercepat gitu. Jadi dia rontok, lebih cepat rontok gitu. Kemudian ada beberapa obat yang kita gunakan dalam pengobatan lupus itu juga akan menyebabkan kerontokan rambut. Yang lain bisa juga karena memang gangguan lupusnya itu menyerang kulit, yang daerah kulit kepala, yang menyebabkan ya akhirnya ada peradangan di situ, jadi rambutnya rontok gitu. Jadi kalau kita perbaiki kondisi lupusnya, kita obati, sebagian besar itu akhirnya pulih kondisi kerontokan rambutnya mulai tumbuh lagi.
Tapi misalnya ada kondisi yang memang sudah terlanjur kerusakan di kulit kepalanya berat, ya itu butuh treatment khusus. Jadi dia butuh pengobatan dari khusus lah untuk masalah hair loss-nya. Biasanya sih kalau kami kerjasama dengan dokter spesialis dermatovenerologi atau dokter spesialis kulit dan kelamin. Oke, ya memang ini ada erat kaitannya juga dengan lupus dan rambut rontok seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian gini dok, kalaupun akhirnya ini penyakit seribu wajah gitu ya, kan ada penyakit yang ini bisa sembuh total atau ya sebenarnya nggak bisa sembuh bahasnya, cuman bisa dikontrol aja gitu seumur hidup gitu ya dok ya. Nah kalau lupus ini sendiri adalah jenis penyakit yang sebenarnya dia bisa sembuh secara total, kalaupun bisa sembuh ini di range stadium atau tingkat keparahan seperti apa, atau sebenarnya ya tidak bisa sembuh total karena ini berkaitan dengan imun, hanya bisa dikontrol aja dan perlu perawatan atau pengobatan yang secara konsisten terus menerus sejak didiagnosis mengalami lupus gitu dok. Oke, di kedokteran itu kita mengenal ada penyakit yang akut, ada penyakit yang kronik. Kalau penyakit kronik itu memang terjadi terus-menerus dan selamanya gitu. Contohnya ya lupus ini. Contoh lain diabetes. Jadi kalau orang sudah terdiagnosis diabetes, selamanya dia adalah pasien diabetes. Kalau misalnya orang kena DBD selesai masa DBD-nya sembuh kan, itu penyakit yang akut. Jadi kalau itu kita bisa sebut penyakit DBD sembuh. Tapi kalau untuk penyakit kronik apapun, lupus atau diabetes, hipertensi, dan penyakit kronik yang lain, kita tidak pernah sebut kata sembuh. Yang kita sebut namanya remisi. Remisi itu artinya apa? Remisi itu kondisi penyakitnya tenang. Jadi aktivitas penyakitnya turun, peradangannya turun, kondisi dia baik gitu. Nah, itu bisa dicapai dengan pengobatan. Bisa obatnya kita teruskan dengan dosis kecil, atau tidak pakai obat sama sekali, dia bisa mencapai remisi juga. Jadi maksudnya dia udah diobatin, masuk fase remisi dan obatnya kita hentikan pun bisa gitu. Nah itu akan individual antar pasien, itu bisa berbeda-beda kasusnya. Tapi kalau dikatakan sembuh tidak, tapi kita bisa mencapai remisi. Remisi itu dalam keadaan pakai obat dengan dosis kecil ataupun tidak pakai obat. Oke, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali lupus. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau di Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Masih bersama dengan Dr. Susi Maria SPPD KAI, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi dari Omni Hospital Pulau Mas. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas ya Dr. Susi ya, beberapa tips yang atau cara-cara deh atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan gitu ya risiko terjadinya lupus. Yang pertama adalah yang pertama hindari stres nih dok. Ternyata tadi juga sempat kita sebut ya, dokter menyebut ada kondisi emosional gitu. Stres ini juga ternyata berpengaruh dok untuk kemudian hubungannya dengan gangguan autoimun atau lupus ini sendiri dok. Ya, jadi kalau misalnya stres itu kan akan menyebabkan gangguan di fungsi sistem imun gitu. Jadi bisa penurunan fungsi atau gangguan fungsi lah. Jadi itu bisa memperberat kondisi autoimun yang sudah ada gitu ya. Jadi misalnya dia sudah ada penyakit lupus, ketika dia juga dipengaruhi emosi negatif, maka juga penyakitnya akan lebih sulit kita kontrol. Tapi apakah misalnya stres, orangnya sedih atau orangnya cemas itu langsung mencetuskan penyakit lupus sih sebenarnya enggak. Tapi memang sangat erat kaitannya antara penyakit lupus dengan stres atau emosional. Tentunya juga orang misalnya punya penyakit lupus ini kan penyakit kronik ya, berkepanjangan, yang menyebabkan gangguan fungsinya dia jadi lemes, jadi nggak bisa aktivitas. Itu kan juga akan menyebabkan orang gangguan emosi juga ya, orang bisa sedih, orang bisa jadi cemas gara-gara kondisi kesehatannya. Jadi memang ya vice versa lah, jadi kondisinya ya gangguan emosi memperburuk lupus juga akan memperburuk emosi. Nah, seperti itu ya dok ya. Karena kalau kita ngomong penyakit kronis kan tadi ya kita nggak ngomongin nakut-nakutin atau gimana. Tapi memang pasti ada rasa stres juga di sana karena ini penyakit kronis di mana mereka harus benar-benar disiplin selama seumur hidup ya dok ya. Dan
Berarti memang erat kaitannya juga dengan stres dan emosional ini dengan penyakit lupus gitu. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Kurangi kontak dengan sinar matahari. Hubungan kontak dengan sinar matahari dengan penyakit lupus apa sih dok sebenarnya dok? Oke. Oh ya. Hmm, Mungkin sebelum kita bahas sinar matahari, sebenarnya kita harus balik dulu ya. Kenapa sih orang tuh bisa sampai kena lupus gitu. Oke. Jadi lupus itu kan memang dia harus ada faktor genetiknya. Jadi seseorang dengan kerentanan genetik tertentu. Tapi untuk menjadi penyakit, dia butuh faktor pencetus dari lingkungan. Faktor pencetus lingkungan itu yang mencetuskan respon autoimun, yang respon kekebalan tubuh menyerang tubuh sendiri, baru bikin jadi penyakit gitu. Nah, faktor pencetus itu adalah kerusakan sel. Kerusakan sel itu bisa karena kita terkena zat-zat yang bersifat toksik atau racun, kita mengalami infeksi yang berkepanjangan, atau kita mengalami kanker, itu kan kerusakan sel. Nah, kerusakan sel itu bisa mencetuskan respon autoimun. Nah, matahari yang berlebihan itu akan merusak sel tubuh kita. Nah, kalau sel tubuh kita banyak yang rusak, ya akan tercetuslah penyakit autoimun. Gitu. Jadi kalau kita terkena matahari dalam kondisi yang tidak berlebihan, itu nggak masalah. Tapi kalau kita terkenanya berlebihan pada orang dengan background atau latar belakang kerentanan genetik tertentu, ya dia bisa jadi sakit autoimun gitu. Oke, dok, beberapa poin yang lain kita wrap up dok. Ini stop merokok, diet nutrisi, dan kemudian rutin berolahraga, ini beberapa poin juga yang penting ya dok ya? Benar. Kalau rokok itu kaitannya Mas Raden dengan ya tadi kerusakan sel. Betul. Itu kan isinya racun semua kan ya, merusak seluruh sel tubuh kita, terutama pembuluh darah dan sel-sel lain lah. Dan juga berisiko menyebabkan kanker kan. Jadi makanya rokok bisa mencetuskan ataupun juga bisa memperberat kondisi lupus yang sudah ada gitu. Jadi pasti harus stop merokok kalau soal rokok. Oke, dan juga harus rutin berolahraga dan asupannya juga harus dijaga dengan baik ya dok ya? Benar, jadi kalau asupan yang perlu ditekankan adalah dietnya itu sebenarnya diet sehat secara umum gitu. Jadi kalau kita diet sehat itu kan kita harus menghindari lemak yang tinggi ya, nggak boleh berlebihan lemak. Kemudian karbohidrat sederhana yang cepat menaikkan gula darah itu yang gula-gula itu juga kan kita harus mengurangi, membatasi. Sebenarnya secara umum dietnya itu perbanyak yang sayur buah. Oke, baik, terima kasih Dokter Susi, ini sangat informatif sekali informasinya hari ini. Semoga kita terhindar dari lupus dan kalaupun yang sudah mengalami lupus bisa tetap semangat dan juga rutin disiplin gitu dok ya. Terima kasih Dokter Susi, sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Omni Hospital Pulomas. Selamat pagi Dokter Susi, terima kasih. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaatidayatv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.